Bab 3. Cemburu buta. Tak terasa hubungan asmaraku dengan Ningrum sudah berjalan 4 bulan dan selama 4 bulan itu antara aku dan Ningrum tak pernah ada masalah dan terkadang jika kami pas libur bareng kami sempatkan pulang kampung. Terkadang aku ikut pulang ke rumah Ningrum, tapi gak sampai nginep pas waktu ke rumah Ningrum jiwa kelakianku sempat bergejolak hingga kami berdua hampir saja melakukan hubungan adegan dewasa hehehe. Maklumlah jiwa muda hehe. Untung saja masih bisa dikontrol. Giliran libur di bulan berikutnya, Ningrum aku ajak pulang ke kampung halamanku dan di rumahku itulah awal mula terjadi adegan panas yang sampai saat ini masih belum bisa aku lupakan. Gak bisa bukan karena kenikmatan, tapi gak bisa karena rasa bersalah yang secara langsung aku sudah merusak harga diri kekasihku sendiri, meskipun Ningrum sudah tidak gadis lagi, tapi rasa sayang dan cintaku lebih dari segalanya. Hingga suatu hari aku mengetahui bahwa ada teman satu kerja yang diam-diam suka sama Ningrum. Awalnya aku diam, tapi lama-kelamaan teman kerjaku itu mulai menunjukkan sikap yang tak kusukai. Dia mulai berani menyentuh bagian tubuh Ningrum kalau yang disentuh masih tangan. Aku masih bisa menahan emosi, tapi ini sudah keterlaluan. Temanku itu sudah menyentuh bagian tubuh Ningrum yang paling aku sukai. Ningrum pun tahu kalau aku merasa cemburu dan risih. Lalu Ningrum mendekatiku dan bilang padaku, "Ningrum, sudahlah jangan diambil hati toh, dia juga hanya bercanda." Kamu bilang itu bercanda. Dia udah berani menyentuh bagian tubuhmu yang paling aku sukai. Jujur saja aku cemburu dan marah. Ningrum, marah pun juga percuma karena kita juga kalah jabatan. Oh jadi kamu merasa senang dengan perlakuan dia atau jangan? Jangan kamu suka sama dia. Ningrum, kok kamu marah gitu kenapa sih? Siapa juga yang suka sama dia? Males banget deh. Udahlah bilang aja kalau kamu suka. Kalau kamu gak suka sama dia harusnya kamu marah. Atau minimal kau tegur dia jangan berlebihan kalau bercanda, apalagi sampai menyentuhmu. Ningrum, aku tahu kamu cemburu mas, tapi kalau lihat kondisi. Di sini aku masih anak baru ya, walaupun aku di sini aku sudah 4 bulan, tapi masih saja aku anak baru. Oke kali ini aku maafkan dia. Kalau saja dia bukan atasan kita, pasti sudah aku kasih pelajaran itu orang. Ningrum, sudahlah lebih baik lupakan saja kejadian tadi. Oke demi kamu aku akan lupakan kejadian tadi, tapi jika itu terulang lagi, maka aku tak akan segan memberi pelajaran sama dia, minimal peringatan kecil yang bisa bikin dia jerah supaya gak gangguin kamu lagi. Tak terasa waktu jam kerja kami sudah selesai dan kami segera bersiap-siap untuk serah terima dengan karyawan shift berikutnya. Selesai serah terima pekerjaan, kami pun pergi ke gudang untuk bersih-bersih dan merapikan rak yang berantakan. Di saat aku sedang bersih-bersih gudang bersama Ningrum dan yang lainnya, tiba-tiba temanku yang suka sama Ningrum mendekat ke arah Ningrum. Awalnya aku cuek dan aku biarkan saja mereka ngobrol ngalor ngidul bercanda sambil perapian di gudang. Lama-kelamaan hatiku terasa panas akibat rasa cemburu yang tak bisa kutahan. Semakin lama temanku itu semakin kurang ajar dan semakin berani berbuat hal tak senonoh kepada Ningrum. Tanpa sepatah kata pun aku pergi meninggalkan gudang. Aku tak peduli ketika temanku itu memanggilku untuk tidak meninggalkan gudang sebelum perapian dan bersih-bersih selesai. Aku pun tak peduli dan terus melangkahkan kaki ini pergi meninggalkan area gudang, dan tujuanku adalah ke warkop yang berada di sebelah tempat kerjaku, sekedar nongkrong dan memesan kopi, dan tak lupa sebatang rokok selalu menemani. Tak lama setelah itu, aku melihat Ningrum keluar dari area tempat kerja kami, dan Ningrum juga melihatku kalau aku sedang berada di warkop. Awalnya Ningrum mau balik badan menghampiriku dan memberi penjelasan padaku supaya aku tidak terpancing oleh amarahku. Sebelum Ningrum sempat melangkahkan kaki menuju ke tempatku nongkrong. Dengan cepat, aku mengibaskan tanganku kode untuk Ningrum supaya Ningrum pulang ke kos dan beristirahat. Ningrum pun pasrah dan kembali meninggalkan tempat kerja. Setelah kupastikan Ningrum sudah tak terlihat, aku beranjak pergi dari warung dan kembali ke gudang tempat aku kerja. Dan ternyata sampainya di gudang, aku melihat temanku masih ada di sana. Mungkin dia sengaja menungguku guna menterogasiku kenapa aku meninggalkan gudang sebelum selesai. Benar dugaanku, tak lama temanku itu langsung memanggilku dan menanyakan kepadaku. "Temanku, kenapa kamu pergi meninggalkan gudang sebelum pekerjaan bersih-bersih dan perapian selesai?" "Kenapa memangnya apa aku salah jika aku meninggalkan gudang toh tugasku sudah selesai?" "Temanku, bukan seperti itu maksudku bro. Ada hal yang ingin aku tanyakan kepadamu. Ada hubungan apa kamu sama Ningrum?" Apa pedulimu?" "Temanku,
Apa kamu punya hubungan khusus sama Ningrum? Setauku Ningrum bukan pacarmu. Kalau aku punya hubungan khusus sama Ningrum, apa aku salah? Temanku, salah sih nggak, tapi kan di tempat kerja kita nggak boleh ada cinta lokasi. Aku, ya, aku memang pacaran sama Ningrum. Puas kamu sekarang. Puas kamu sudah membuat hatiku terasa panas ketika kamu berbuat hal tak senonoh kepada Ningrum. Di mana otakmu, ha? Dan jika kau mau melaporkanku kepada atasan, aku pun tak peduli. Temanku, siapa juga yang mau ngelaporin? Aku sih gak apa-apa. Tapi aku minta maaf ya. Soalnya aku gak tahu kalau kamu sama Ningrum punya hubungan. Sekali lagi aku minta maaf. Apa ini sudah selesai? Kuharap kamu gak mengulangi perbuatanmu. Jika sampai aku melihatmu berulah lagi, maka aku takkan segan menyakitimu. Meski di tempat kerja kamu yang berkuasa, tapi ingat, di luar pekerjaan aku yang pegang kendali. Setelah berkata seperti itu, aku pergi meninggalkan temanku itu. Dari gelagatnya, aku sudah tahu kalau temanku itu tidak menyukai hubunganku dengan Ningrum. Awas saja kalau dia berani berbuat ulah lagi di depanku. Aku pastikan dia menyesal. Gumamku. Sesampainya di kos, aku langsung merebahkan tubuh ini dan aku ambil benda pipih yang selalu setia menemaniku itu. Terlihat 11 panggilan TLP dari Ningrum dan beberapa chat dari Ningrum. Aku lemparkan handphoneku ke sembarang arah dan ku coba memejamkan mataku. Hingga aku terlelap. Tepat pukul 9 malam, aku terbangun dari tidurku karena cacing dalam perutku pada berontak minta asupan gizi. Maklumlah, sedari pulang kerja perutku belum terisi makanan akibat merasakan rasa cemburu. Sial, lapar banget. Mau keluar cari makan meals lagi. Lalu aku ambil handphoneku dan membukanya. Benar saja, banyak sekali notif panggilan dari Ningrum dan chat yang belum aku buka. Lalu aku buka satu persatu chat dari Ningrum. Ningrum, kenapa sih kok gak diangkat TLPN-ku? Apa kamu marah? Kamu sudah makan belum? Mau aku beliin atau kita beli bareng, aku yang traktir deh. Aku pun masih enggan untuk TLPN balik ataupun sekedar membalas pesan chat dari Ningrum. Hingga tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu di kamar kosku. Tok, 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 tok. Bro, lo ada di dalam gak tuh? Di luar ada yang nyariin. Aku pun menjawab. Iya, bentar, bilang aja tunggu bentar. Setelah itu, aku bergegas keluar mencoba melihat siapa gerangan yang sedang mencariku. Ternyata itu adalah Ningrum yang terlihat berdiri mematung menenteng satu kresek yang tak apa itu isinya, aku tak tahu. Aku pun menghampirinya dan benar saja wajah Ningrum sudah cemberut gara-gara tak satu pun pesan chat dia yang aku balas. Ningrum, nih aku bawain nasi goreng, pasti kamu belum makan. Kamu kenapa sih gak balas chatku? Apa kamu marah sama aku? Aku gak marah kok. Maaf, aku tadi ketiduran. Ningrum, ketiduran sambil baca chatku bisa ya ternyata. Daripada lama aku kena ceramah si Ningrum kekasih hatiku, aku pun segera pergi mengambil motorku. Sebentar aku ambil motor dulu. Ningrum, emang kita mau kemana? Kan hari ini kita nggak ada jadwal keluar. Udah ding dulu, tunggu di situ. Bersambung. Bab 4, ketahuan selingkuh.